Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nur Aini, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yang Ani Adelia, NPM 1911030226. Soal nomor 1. Jelaskan pengertian psikologi pendidikan. Pengertian psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari perkembangan, di mana anak dalam memahami macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya dalam pendidikan anak dari kecil hingga dewasa. Dalam hal ini, psikologi lebih mengutamakan ilmu jiwa. Kenapa saya beranggapan demikian? Jadi, karena dengan memahami ilmu jiwa dari seorang anak, dalam hal ini akan memudahkan seorang pendidik untuk memilih tindakan apa yang baik untuk siswa didiknya dalam memahami pembelajaran. Dan seorang pendidik dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga dapat mengajarkan anak tentang attitude terhadap siswa didiknya. Lanjut ke soal yang nomor 2. Apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai pendidik untuk mengembangkan kognitif peserta didik menurut analisis Anda? Menurut saya, hal yang harus dilakukan oleh seorang guru sebagai pendidik untuk mengembangkan kognitif peserta didiknya yaitu ada 3M dan 1E. Apa saja itu? Jadi, yang pertama, model pembelajaran yang akurat. Untuk mendapatkan pembelajaran yang akurat ini, seorang pendidik harus menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP. Dengan dikembangkan melalui silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Lalu yang kedua, metode pembelajaran yang akurat. Untuk mendapatkan pembelajaran yang akurat ini, seorang pendidik harus menyajikan materi ajaran dengan cara menyesuaikan materi yang dibutuhkan oleh peserta didik. Pertama, perhatikan lingkungan kelas, seperti mengkondisikan kelas terlebih dahulu agar para peserta didik mudah memahami pembelajaran dengan menggunakan cara yang menarik. Bisa berupa dengan menggunakan metode bermain. Bermain ini dapat meningkatkan daya ingat, imajinasi dari para peserta didik menjadi berkembang, sehingga memudahkan dalam penyelesaian masalah dan penerapan pemahaman peserta didik terhadap hasil pembelajaran, sehingga menjadi optimal. Kemudian, yang ketiga adalah motivasi pembelajaran yang akurat. Untuk mendapatkan motivasi pembelajaran yang akurat ini, seorang pendidik harus menyertakan arahan untuk menggerakkan semangat belajar peserta didik. Dapat berupa sebuah kata motivasi, misalnya setiap selesai pembelajaran untuk mendorong peserta didik ini untuk mencapai tujuannya sehingga mereka termotivasi untuk berhasil. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran yang akurat. Untuk mendapatkan pembelajaran yang akurat ini, seorang pendidik harus melakukan tindakan evaluasi pembelajaran yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang berupa untuk mengukur tingkat kemajuan perkembangan peserta didik dan pencapaian pembelajaran, misalnya dengan cara mengadakan evaluasi berupa tes yang ditujukan terhadap peserta didik agar dapat mengetahui pemahaman peserta didik secara menyeluruh. Lanjut, soal yang ketiga.
Sebagai seorang pendidik, mengapa psikologi pendidikan amat penting dalam dunia pendidikan? Menurut saya, psikologi amat penting dalam dunia pendidikan karena pendidikan memerlukan psikologi dalam menyampaikan suatu materi pelajaran. Seorang guru harus memperhatikan kondisi kejiwaan dari peserta didiknya agar peserta didik ini semakin siap dalam menerima pembelajaran dan semakin baik pula hasil yang akan diperolehnya sehingga dapat mengembangkan kapasitas kemampuan secara optimal. Selanjutnya soal nomor 4, menurut Paul Henry Hussein, apa yang dimaksud dengan kepribadian ekstrovert dan introvert? Jelaskan menurut analisis Anda dan berikan contohnya. Menurut saya, yang pertama, kepribadian ekstrovert itu merupakan kepribadian seseorang yang bersikap terbuka terhadap lingkungan. Maksudnya ialah sikap terbuka ini adalah sikap yang cenderung positif terhadap masyarakatnya dalam bentuk mudah bergaul dan menyukai lingkungan luar dari dirinya sehingga objektif dalam melakukan setiap tindakan. Contohnya, ada seorang siswa didik memiliki kepribadian ekstrovert ini, maka siswa tersebut di dalam kelas memiliki jangkauan untuk banyak berbicara dan memiliki sikap ramah sehingga siswa ini pun mudah untuk mendapatkan teman yang banyak. Sedangkan kepribadian introvert, kepribadian ini merupakan kepribadian seseorang yang bersikap tertutup terhadap lingkungan. Maksudnya ialah sikap tertutup ini adalah sikap yang cenderung untuk menarik diri, menyendiri. Mereka lebih suka menyendiri daripada berbicara dengan orang lain. Perasaan dan tindakannya lebih didominasi oleh dirinya sendiri, sehingga menjadi subjektif, sehingga menjadi dalam tindakannya. Contohnya, ada seorang peserta didik memiliki kepribadian introvert ini, maka siswa ini di kelas lebih suka bersikap menyendiri sehingga ia sulit untuk mendapatkan banyak teman. Namun dia memiliki sikap yang berhati-hati sehingga siswa ini adalah siswa yang mudah untuk patut untuk diandalkan di dalam suatu pembelajaran di kelas tersebut. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 5. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan pada peserta didik? Jelaskan dan berikan contoh dalam setiap faktor-faktornya. Jadi, menurut saya, faktor yang mempengaruhi kematangan pada peserta didik itu ada 13 faktor. Yaitu faktor yang pertama, faktor orientasi pada tugas. Maksudnya adalah suatu cara mengatasi sebuah masalah yang dilakukan dengan sebuah proses menuju kematangan siswa dengan mampu menyelesaikan dengan bijak dan baik. Contoh, siswa bertindak bijak dalam mengatasi masalah sulitnya memahami tugas pelajaran. Kenapa saya memilih contoh tersebut? Karena ketika seorang siswa mampu mengambil tindakan yang bijak untuk dapat memahami pembelajaran yang sebelumnya ia sulit memahami namun bisa ia atasi, maka siswa tersebut dalam proses kematangan yang baik. Kemudian faktor yang kedua, yakni faktor orientasi pada ego. Faktor ego ini perlu ditelaah dengan baik agar memudahkan dalam beradaptasi terhadap keadaan ataupun lingkungan. Tentunya siswa yang mampu mengendalikan setiap egonya, maka ia akan lebih mudah dalam bertindak secara positif. Contoh, siswa dalam
mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Kenapa saya memilih contoh tersebut? Karena ketika siswa yang mampu menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu, maka ia sudah bisa mengendalikan egonya untuk lebih mengedepankan hal yang utama dan menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu. Kemudian faktor yang ketiga ialah kondisi fisik. Kondisi fisik ini juga bisa mempengaruhi dari proses adaptasi secara psikologis, karena jika seorang memiliki kondisi fisik yang baik, maka seorang itu akan lebih mudah untuk beradaptasi di lingkungannya. Namun sebaiknya jika seorang tersebut memiliki kondisi fisik yang kurang baik, tentu hal tersebut akan sangat mengganggu, bisa jadi memperlambat proses adaptasi untuk kematangan peserta didik tersebut. Nah, contohnya itu ialah siswa didik yang sedang sakit, maka akan berpengaruh pula pada proses pembelajarannya yang kurang baik. Kenapa saya memilih contoh tersebut? Karena fisik yang sakit ini akan menyulitkan siswa didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Maka dalam hal ini siswa didik diharuskan untuk memiliki kesehatan yang optimal agar tidak terlambat dalam proses adaptasi ketika pembelajaran sedang berlangsung. Kemudian faktor yang keempat adalah faktor kepribadian. Kepribadian adalah setiap orang pasti memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Begitu pula kemampuan adaptasi yang tentunya berbeda-beda. Dan hal ini akan sangat mempengaruhi cepat atau lambatnya dalam melakukan adaptasi kematangan siswa. Contoh, siswa yang memiliki kepribadian introvert dan ekstrovert. Lalu kenapa saya memilih contoh tersebut? Karena kedua pola tersebut harus memiliki penyelesaian yang berbeda. Namun keduanya, siswa satu dengan yang lain harus mampu memahami antara satu dengan yang lain agar dapat menyelesaikan permasalahan secara optimal. Kemudian faktor yang kelima ialah proses belajar. Proses belajar yang baik akan mudah untuk melakukan adaptasi. Namun sebaliknya, jika tidak mampu mengungkapkan proses belajar tersebut, maka akan sangat berpengaruh pada proses belajar siswa didik. Contohnya, siswa yang tidak belajar akan mendapatkan hasil yang baik. Kenapa saya memilih contoh tersebut? Karena sudah semestinya proses belajar jika dilakukan secara tekun, maka akan berpengaruh pula terhadap pemahaman siswa secara luas dan mudah memahami materi yang ada, sehingga siswa akan mendapatkan hasil yang baik. Yang selanjutnya adalah faktor yang keenam, adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang baik merupakan cerminan yang akan mempengaruhi seseorang untuk berorientasi. Contoh, siswa yang ada pada lingkungan baik akan berpengaruh pada akhlaknya yang baik. Kenapa saya memilih contoh tersebut? Karena ketika lingkungannya baik, maka siswanya pun akan cenderung bersikap baik, sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap akhlaknya menjadi baik pula. Yang selanjutnya, faktor ketujuh ialah agama dan budaya. Agama merupakan patokan yang sangat jelas dalam mempengaruhi adaptasi secara psikologis, karena di dalam sebuah lingkungan psikologi, agama yang baik tidak akan jauh lebih mudah melakukan adaptasi, baik adaptasi lingkungan maupun adaptasi dengan keadaan yang cukup sulit. Contoh, siswa yang memiliki agama atau budaya yang baik akan menjadikan siswa tersebut memiliki moral yang baik. Kenapa saya memilih contoh tersebut? Karena ketika siswa tersebut memahami agamanya maupun budayanya dengan baik, maka ia akan berpengaruh pada moral yang baik pula dan akan memudahkannya dalam beradaptasi dengan menyesuaikan ajaran serta nilai-nilai dari agama maupun budaya yang ia pelajari tersebut. Selanjutnya, faktor yang ke-8 adalah usia. Usia merupakan sebuah ukuran dari seseorang yang bisa melakukan adaptasi dengan baik dari kematangan usia tersebut. Contoh, seseorang yang usianya sudah matang, ia memiliki kekuatan dan cara berpikirnya yang matang pula. Kenapa saya memilih contoh tersebut? Karena usia akan berpengaruh dalam penentuan tingkat kepercayaan seseorang dengan manusia, sehingga akan menjadikan jiwa seseorang kemampuan yang baik dalam sebuah situasi dan akan jauh lebih mudah untuk mempelajari sesuatu hal yang baru.
Faktor yang kesembilan ialah psikologi pendidikan. Faktor pendidikan juga bisa mempengaruhi kematangan dari adaptasi siswa didik, baik dalam proses pembelajaran maupun mencapai hasil pembelajaran. Sebagai contoh, orang tua yang paham akan psikologi pendidikan maka akan mudah menjalani perannya untuk tempat belajar anaknya. Kenapa saya memilih contoh tersebut? Karena ketika pendidikan yang kurang akan jauh lebih sulit seorang orang tua untuk mengajarkan pada anak, sehingga peran orang tua sangatlah penting untuk memahami psikologi pendidikan untuk mempengaruhi anaknya agar dapat menyesuaikan lingkungan yang baik. Kemudian faktor yang 10 adalah pekerjaan. Apabila status pekerjaan kita rendah, tentunya akan sangat memiliki pengaruh terhadap pengetahuan seseorang. Namun, apabila pekerjaan yang kita miliki baik, akan lebih memudahkan untuk melakukan pekerjaan dan pengembangan yang bisa lebih bermanfaat. Contoh, cara kerja seseorang guru yang efektif maka akan berpengaruh pula pada pengembangan siswa didik. Kenapa saya memilih contoh tersebut? Karena ketika seseorang itu mampu mengefektifkan tugasnya sebagai profesi guru dengan baik, maka siswa didik itu dapat lebih mudah untuk memahami pembelajaran sehingga lebih optimal dalam belajar. Selanjutnya faktor ke-11, yakni faktor pengalaman. Pengalaman merupakan guru yang baik. Dengan pengalaman juga lah kita dapat beradaptasi dengan baik dalam kondisi maupun suatu lingkungan. Sehingga semakin banyak pengalaman tersebut, semakin banyak pula pengalaman yang dimilikinya. Dan tentunya akan sangat mempengaruhi dari kehidupan orang tersebut. Contoh, siswa diarahkan oleh seorang guru untuk mencari pengalaman dengan melalui mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kenapa saya memilih contoh tersebut? Karena ketika seorang siswa tidak hanya berfokus dalam pembelajaran saja, namun ditambah dengan ekstrakurikuler di luar, hal ini akan berpengaruh terhadap pembelajaran dia menjadi lebih baik maupun dapat mengetahui bakat apa yang ia miliki sehingga dapat mengembangkan bakatnya secara lebih optimal. Kemudian faktor yang ke-12 yaitu supresi. Dalam hal ini merupakan sebuah upaya untuk mengatasi berbagai masalah. Cara sendiri dengan menekan masalah tersebut yang tidak bisa kita terima dengan baik sehingga tidak memikirkan hal yang kurang menyenangkan. Contoh, ketika adanya konflik di dalam sekolah, siswa diarahkan untuk mencari solusi kepada guru BK. Kenapa saya memilih contoh tersebut? Karena ketika suatu konflik memiliki titik tengah sebagai penyelesaiannya, yaitu dengan adanya guru BK, diharapkan permasalahan akan segera terselesaikan dengan cepat dan dapat mencegah terjadinya kembali konflik tersebut. Kemudian faktor yang ke-13, yang terakhir, yakni faktor cara berpikir. Setiap orang memiliki cara berpikir yang berbeda-beda. Konsep berpikir ini termasuk ke dalam pemikiran seseorang. Tentu akan sangat mempengaruhi apakah orang tersebut dapat bisa melakukan sesuatu dengan baik ataupun tidak sesuaikan dengan pemikirannya. Tentunya dengan cara pemikiran tersebut akan mempengaruhi juga seseorang dalam menghadapi adaptasinya. Contoh, bekali siswa dengan pola pikir mulai dari arahan orang tua dan guru. Kenapa saya memilih contoh tersebut? Karena pola dalam berpikir siswa didik akan bisa terbentuk dengan baik jika orang tua dan guru dapat mempengaruhi pikiran siswa didik untuk berpikir positif. Tentunya jika siswa didik dapat memiliki pemikiran positif, maka ia akan mudah dalam beradaptasi di setiap kondisi yang berbeda. Baiklah, itu tadi hasil dari jawaban saya terkait ujian tengah semester mata kuliah psikologi pendidikan. Apabila ada salah kata ataupun penjelasan dari saya yang masih kurang, mohon koreksi Bu. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreativitas membutuhkan keberanian untuk melepaskan kepastian. Begitu pula terhadap psikologi pendidikan. Kau harus memiliki keberanian untuk memahaminya agar mendapat kepastian dari arti penting penuh makna yang membawa cerminan jati diri.